1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Calvin mengatakan bahwa ada dua hal dalam mana orang Kristen harus serupa dengan Kristus. Yang pertama yaitu dalam menderita, dicelah, dan sebagainya. Itu terdapat dalam ayat yang pertama. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus siap untuk mengalami yang namanya penderitaan, siap untuk dicelah, siap untuk mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, karena kita mengikut Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin akan menghindar namanya penderitaan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus siap untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Kita harus siap untuk mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan karena kita mengikut Yesus. Tetapi kita harus pastikan, kalau kita menderita karena kita ikut Yesus, itu puji Tuhan. Yang penting jangan kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Calvin dalam bagian ini adalah, itu terdapat dalam ayat yang kedua. Dalam hidup yang kudus atau mematikan keinginan daging atau dosa. Nah saudaraku, dalam kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya dalam hal penderitaan, bukan hanya dalam di mana kita harus siap untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena mengikuti Yesus, tetapi kita juga harus siap untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging kita, hal-hal yang bersifat dosa dalam diri kita. Kita harus hidup di dalam kekudusan, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dua bagian firman Tuhan ini, dua poin ini menolong kita untuk melihat kehidupan kita. Siap untuk mengalami berbagai macam penderitaan, penderitaan karena mengikut Yesus. Dan yang kedua, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Kita terus berjuang setiap waktu, setiap hari, memohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.